Perkenalkan, nama saya Selena Kauhung. Sini saya akan menjelaskan penerapan forward dan backward. Sini ada pengantar sistem pakar. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan ahli untuk memecahkan masalah spesifik secara efisien dan akurat, menggunakan basis pengetahuan dan aturan inferensi. Yang kedua ada komponen sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari basis pengetahuan, mesin inferensi, antarmuka pengguna, dan basis fakta yang bekerja bersama untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan ahli. Yang ketiga ada peran metode pencarian dalam sistem pakar. Metode pencarian seperti forward dan backward chaining berperan penting dalam sistem pakar untuk menavigasi basis pengetahuan secara efisien, mempercepat proses efisiensi, dan meningkatkan akurat pengambilan keputusan. Sini ada overview forward dan pencarian cerdas. Yang pertama ada pengambilan forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi yang memulai dari fakta awal yang menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan secara berurutan hingga tujuan tercapai. Ada yang kedua, pengertian backward chaining. Backward chaining adalah metode menarikan kesimpulan yang memulai pencarian dari tujuan, kemudian mundur untuk mencari data atau fakta pendukung hingga ditemukan solusi. Yang ketiga ada konsep metode pencarian cerdas. Metode pencarian cerdas menggunakan algoritma heuristik untuk menemukan solusi secara efisien dengan mengurangi ruang pencarian, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Sini ada mekanisme forward chaining. Yang pertama ada proses inferensi maju. Proses inferensi maju memulai dari fakta awal, kemudian menerapkan aturan secara berurutan untuk menghasilkan kesimpulan baru hingga mencapai tujuan atau tidak ada aturan yang dapat diterapkan lagi. Yang kedua ada contoh kasus forward chaining. Forward chaining memulai dari fakta awal, menerapkan aturan untuk menarik kesimpulan baru hingga tujuan tercapai. Contoh, diagnosa penyakit berdasarkan gejala pasien secara bertahap. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, proses inferensi otomatis, efisiensi untuk data awal lengkap. Kekurangannya, kurang efektif jika data tidak lengkap, dapat memakan waktu dan sumber daya saat aturan banyak. Sini ada implementasi forward chaining. Yang pertama ada algoritma forward chaining. Algoritma forward chaining bekerja dengan memulai dari fakta yang diketahui, kemudian menerapkan aturan untuk menurunkan fakta baru hingga mencapai kesimpulan dan tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada aplikasi dalam sistem pakar. Forward chaining digunakan dalam sistem pakar untuk mengidentifikasi solusi berdasarkan fakta awal, memungkinkan inferensi otomatis dan pengambilan keputusan yang efisien sesuai aturan yang ada. Sini ada mekanisme backward chaining. Yang pertama ada proses inferensi mundur. Inferensi mundur dimulai dari tujuan yang ingin dicapai, kemudian menelusuri aturan secara terbalik untuk menemukan fakta pendukung hingga kondisi awal terpenuhi. Dan juga contoh kasus backward chaining. Backward chaining memulai pencarian dari kesimpulan, menelusuri aturan secara mundur untuk menemukan fakta pendukung. Contoh, menentukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang ada. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan backward chaining fokus pada tujuan spesifik efisien untuk pencarian solusi. Kekurangannya bisa lambat jika ruang pencarian luas. Kurang efektif pada masalah dengan banyak kemungkinan hipotesis. Sini ada implementasi backward chaining. Algoritma backward chaining.
Algoritma backward chaining memulai dari tujuan, kemungkinan mencari fakta pendukung secara mundur, efektif untuk inferensi terfokus dalam sistem pakar, dan pemecahan masalah berbasis aturan. Ada juga aplikasi dalam sistem pakar. Backward chaining memungkinkan sistem pakar mengidentifikasi solusi dengan memulai dari tujuan dan menelusuri balik ke data, meningkatkan efisiensi diagnosa dan pengambilan keputusan. Sini ada pengantar metode pencarian cerdas. Definisi pencarian cerdas. Pencarian cerdas adalah metode algoritma yang mengoptimalkan proses pencarian solusi dengan menggunakan heuristik untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pencarian dalam ruang masalah kompleks. Ada juga perbedaan dengan pencarian tradisional. Metode pencarian cerdas menggunakan heuristik untuk efisiensi, berbeda dengan pencarian tradisional yang eksplorasi seluruh ruang solusi tanpa panduan, sehingga cenderung lebih lambat dan kurang optimal. Contoh metode pencarian cerdas. Metode pencarian cerdas meliputi best first search dan A-search yang menggunakan heuristik untuk menemukan solusi optimal secara efisien, mengurangi waktu dan ruang pencarian dalam masalah kompleks. Sini ada 5 penerapan pencarian cerdas dalam forward backward. Ada integrasi pencarian cerdas dengan chaining. Integrasi pencarian cerdas dengan chaining meningkatkan efisiensi inferensi dengan mengarahkan proses pencarian berdasarkan prioritas dan kondisi tertentu, mempercepat menemukan solusi dalam forward dan backward chaining. Ada studi kasus yang implementasi. Studi kasus menunjukkan penerapan pencarian cerdas meningkatkan efisiensi forward backward chaining dengan meminimalkan langkah, mempercepat penarikan kesimpulan, dan mengoptimalkan proses inferensi dalam sistem pakar. Ada manfaat dari tantangan penerapan. Manfaat penerapan pencarian cerdas meningkatkan efisiensi inferensi sementara. Tantangan meliputi kompleksitas algoritma dan kebutuhan komputasi yang tinggi untuk mengolah data besar secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.